Nama Laut Natuna Utara digunakan Indonesia secara luas sejak tahun 2017 silam. Penggunaan nama Laut Natuna Utara ini merujuk pada teritorial Indonesia di Laut Cina Selatan. Bagi Indonesia, penggunaan nama Laut Natuna Utara tentunya sangat penting karena ini menjadi penekanan bahwa teritorial tersebut di Laut Cina Selatan merupakan milik Indonesia. Terlebih hingga saat ini Cina masih bersikukuh dengan klaim teritorial hingga mencakup Laut Natuna Utara, ya di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara Indonesia. Tiongkok mengklaim memiliki hak teritorial, padahal sudah jelas Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Namun dengan nindas lain, Tiongkok beranggapan bila Beijing memiliki hak teritorial hingga menyentuh Laut Natuna Utara. Nindas lain dijadikan dasar klaim Beijing di Laut Cina Selatan. Lebih dari 80% Laut Cina Selatan hingga menyentuh Laut Natuna Utara ikut masuk dalam klaim Tiongkok. Indonesia sendiri sudah menegaskan bahwa Laut Natuna Utara milik Jakarta, oleh sebab itu Beijing tidak memiliki hak apapun di Laut Natuna Utara. Indonesia juga menekankan selamanya tidak akan mengakui nindas lain Cina di Laut Natuna Utara karena memang sudah jelas Laut Natuna Utara milik Indonesia. Klaim Cina tidak hanya mengganggu Laut Natuna Utara, perairan teritorial tetangga Indonesia juga ikut jadi korban, misalnya Laut Filipina Barat. Laut Filipina Barat bagi masyarakat Manila merujuk pada teritorial negara tersebut di Laut Cina Selatan. Bila Indonesia menggunakan nama Laut Natuna Utara, Filipina menggunakan nama Laut Filipina Barat. Di Filipina, Laut Filipina Barat memiliki dukungan resmi. Pada tahun 2012, Presiden Benigno Aquino III saat itu secara resmi mengganti nama bagian Laut Cina Selatan di dalam ZEE negara itu. Manila kemudian menyerahkan perintah administratif dan peta resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah administratif nomor 29 menetapkan bahwa Laut Filipina Barat mencakup Laut Luzon serta perairan di sekitarnya yang berdekatan dengan kelompok pulau Kelayaan dan Bajo de Masinloc, juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. Ini adalah langkah yang sangat penting mengklarifikasi bagian laut mana yang menjadi milik kita, kata Sally Lamkin, pendiri dan ketua global Gerakan Pemuda Nasional untuk Laut Filipina Barat. Saya sangat senang nama baru itu memberi kami rasa kepemilikan, katanya. Lamkin menyelenggarakan kontes esai yang menarik ratusan peserta beberapa bulan kemudian. Saya memiliki keinginan untuk mempromosikan nama baru kemanapun saya pergi, kata Lamkin menambahkan. Saya menggunakan nama itu di setiap makalah yang diproduksi organisasi kami serta di konferensi internasional. Ketika saya harus menggunakan Laut Cina Selatan, saya menempatkan Filipina Barat setelah Cina untuk menjadikannya Laut Filipina Barat Cina Selatan, dikutip dari Benar News. Kembali soal Laut Natuna Utara, berbagai media internasional ikut menyorotnya, misalnya saja Reuters yang membagikan perihal eksplorasi migas Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam laporannya, Reuters menuturkan bila Cina keberatan dengan adanya eksplorasi migas di Laut Natuna Utara lantaran menurut Cina itu masih menjadi teritorial nindas lain. Oleh sebab itu, Cina meminta Indonesia untuk menghentikannya, namun jelas Indonesia tidak mengindahkan hal itu karena Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia. Polemik klaim yang ada juga menjadi perhatian analis internasional. Analis senior dari Australia Strategy Policy Institute Hong Letu penasaran dengan pergerakan militer Indonesia di Natuna Utara. Sebab Indonesia terkadang sulit ditebak arah strateginya di Natuna Utara. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang sebagaimana dan kapan beraksinya dan menanggapi ketegasan Cina yang bakal saya sebut provokasi di Laut Natuna, ujar Letu, dikutip dari Lowy Institute Sydney, Australia. Sementara itu, Lowy Institute meyakini Indonesia akan lebih aktif lagi di Natuna. Alasannya karena ancaman Cina membuat Indonesia lebih waspada di sana. Negara-negara Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum Cina meningkatkan kekuatan militernya. Terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi mereka, kekayaan pemerintah juga meningkat. Mengapa Indonesia melakukan investigasi pembelian Rafale ini sekarang? Tempat yang jelas untuk dilihat adalah Cina yang kebangkitannya sebagai kekuatan maritim menciptakan komplikasi bagi Indonesia di Laut Cina Selatan, jelasnya.